Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Masya Allah, semangat semua sahabat yang mau berinvestasi ya. Ini adalah investasi langitan yang tak akan pernah merugi, untung terus sebenarnya ya. Jadi kita investasi untuk masa depan kita, untuk kesehatan kita, untuk nasib kita, untuk kebahagiaan kita untuk selalu rutin berlatih. Yakin sahabat, ada efek baik yang banyak sekali pada diri kita. Apalagi kita usianya semakin bertambah ya. Bukan semakin istilahnya di sini jatah usia berkurang, tetapi untuk jumlah kan semakin bertambah. Otomatis untuk sel-sel saraf ya, kemudian untuk ini ya, jaringan di tubuh kita itu kan perlu yang namanya seperti pelumas gitu ya. Untuk apa? Untuk melenturkan, untuk menjaga tetap elastis, untuk bisa menjaga selalu memuda. Nah, di sini kurang lebihnya untuk pelatihannya. Jadi saya pernah bertemu ya dengan seseorang Arab ya, dari Pekalongan ya. Beliau memang dari jalurnya Habib seperti itu ya. Nah, pada waktu tahu kegiatan saya itu justru malah beliau itu geleng-geleng kepalanya tuh salut gitu, bukan geleng-geleng kepala yang bagaimana enggak, tapi geleng-geleng kepala yang salut gitu. Karena apa? Pada waktu kita mau menyempatkan diri riadoh seperti ini, kalau yang di offline kan waktu itu saya cerita kepada beliaunya itu di Insan Mulia, dan beliau mengatakan bahwa Bunda, ini kegiatan yang luar biasa. Bunda kan setiap hari makan ya, makan makanan yang tak terhindarkan yang namanya pengawet, pewarna gitu ya. Kemudian ada zat-zat yang tidak aman di tubuh gitu ya, seperti halnya maaf micin gitu ya, penyedap rasa gitu kan. Nah, itu semua kan sebenarnya kan berbahaya bagi tubuh, tapi itu kita konsumsi terus-menerus. Nah, bagaimana cara untuk menetralkannya gitu ya? Cara menetralkannya adalah diantaranya kegiatan seperti ini, Mbak Susan, kayak gitu. Masya Allah, saya merasa berbangga hati gitu ya. Alhamdulillah seperti itu. Alhamdulillah saya masuk di sini dan kemudian merutinkannya, itu kan sebuah berkah ya, karena tidak semua orang bisa tersentuh seperti itu, termasuk Bapak Ibu semua yang ada di sini tersentuh untuk bisa terus mengikutinya. Itu adalah sebuah keberuntungan yang terus menerus, keberuntungan yang seperti mengalir ya, kayak rezekinya itu datang seperti air zam-zam terus menerus, yang orang lain tidak tahu ya, tidak tahu rahasia di balik ini. Bukan hanya sebenarnya bukan hanya itu saja ya, tentang menetralkan ada makanan-makanan yang kurang baik ada di tubuh ya. Kita kan makannya itu kadang kan yang kita suka kan gitu, padahal anggota tubuh kita menyerapnya belum tentu yang kita suka gitu. Nah, bagaimana menetralkan yang kita suka tapi tidak baik pada anggota tubuh? Akhirnya kita pakai jalur langit seperti ini, ikhtiar, bismillah, mereka semua ternetralkan ya. Kemudian ditandai bagaimana? Ditandai alhamdulillah tubuh makin menyehat gitu ya, makin selaras ya. Bismillah, teman-teman juga seperti itu, terjaga kesehatannya, terjaga keajaibannya dibanding dengan mereka semua ya yang tidak berlatih gitu. Jadi yang tidak berlatih itu akhirnya tidak membentuk otot gitu ya, kayak ada sumbatan-sumbatan ya, karena tidak dilancarkan ya. Dilancarkan apanya nih? Dari pikirannya, tidak dilancarkan dari sel-sel tubuhnya gitu kan. Akhirnya karena tersumbat atau berberisi. Nah, keluhan bermacam-macam ria ada datang di sana gitu ya. Jadi teman-teman semua bersyukur sekali ya, pada tiap pekannya kita berlatih, bahkan 2 kali ya, kita berlatih ada di kelas Arta MR ini yang rutin untuk kita jalankan 2 kali. Kerjakan selalu sahabat, karena ini investasi terbaik kita, baik itu dunia maupun nanti akhiratnya. Akhiratnya kita terus untuk bisa supply ya, energi-energi baik, kita supply ilmu-ilmu yang membawa kepada langkah-langkah yang penuh dengan petunjuk. Bismillah. Nah, pada kesempatan ya hari ini teman-teman semua disibukkan bismillah ya dengan menjemput Lailatul Qadar. Kemarin di kelas yang privat RFFL ya, saya memberikan materi itu bagaimana tanda-tanda atau ciri-ciri ya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian ciri-ciri secara alamnya itu dijumpai ada tanda-tanda yang luar biasa ya, ada ketenangan ya, ada cahaya itu, ada
angin yang berhembus ya dengan sejuk gitu ya, tidak bertiup dengan kencang ya, kemudian ada cahaya yang lain daripada yang lain, ketenangannya juga dirasakan beda ya, lain dari yang lain, dan berefek nanti pada saat ya di setelah Ramadan itu teman-teman apabila mendapatkan malam Lailatul Qadar itu adalah teman-teman selalu salamun, selalu menyampaikan salam, selalu tersenyum 227 hingga matla'il fajr, hingga mendapatkan ada pencerahan selalu dalam yang terang benderang ceria. Nah, ini tanda-tanda orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang sebelumnya mungkin selalu kepikiran dengan persoalannya, tetapi setelah mendapatkan Lailatul Qadar akhirnya di sana mendapatkan ada pencerahan, mencermati dari setiap kehidupan yang sudah dilaluinya, kemudian ada hal tidak enaknya di sana bisa dengan tersenyum. Diingatnya bukan dengan sedih, marah, khawatir, ya gelisah, bukan, tapi dengan tersenyum. Nah teman-teman, saya sedikit untuk bisa mengulas ya, mohon izinnya Bunda Vita ya, karena ini berbekal nanti teman-teman ya beberapa hari ini untuk kita terus giat ya menjalankan ada iktikaf di malam Lailatul Qadar ini ya, di 10 ya malam terakhir di bulan suci ini. Jadi jangan dilewatkan, sayang sekaliannya beberapa malam lagi. Nah teman-teman, malam Lailatul Qadar itu adalah memang malam ketentuan yang menentukan Allah, tetapi adalah juga malam yang ditentukan. Nah siapa yang menentukan teman-teman? Yang menentukan adalah kita sendiri. Mau kapan gitu kan? Ditentukannya apa nih? Ditentukannya adalah kebangkitannya diri kita, bangkit roh kita, bangkit jiwa kita. Nah kita tidak usah menunggu teman-teman. Menunggu apa nih? Malam ganjil, malam genap gitu. Kalau misalnya ganjil saya tidak usah, saya mohon izin ada baterai yang belum nyala nih teman-teman, mohon izin ya sebentar ya. Saya sudah connect ya, ada di sini ya. Oke. Alhamdulillah ya, ternyata colokannya baru Bunda kita jadi harus diceklik. Oke, saya lanjut ya teman-teman ya. Jadi yang bangkit siapa nih teman-teman? Yang bangkit adalah jiwa kita. Kita tidak usah menunggu ada malam ganjil ya, ada malam genap. Kalau ganjil nih berarti saya iktikaf gitu kan. Kalau genap berarti saya nggak usah iktikaf. Nah, tidak seperti itu gitu ya. Jadi pada waktu teman-teman memahami ada malam ganjil dan malam genap, itu adalah kulitnya saja. Sedangkan pada saat ya kita tahu di penetapan bulan Syawal itu beda-beda, bener enggak ya? Ada yang satu mengatakan bulan Syawalnya mulainya hari apa, tanggal berapa. Ada yang sebelah sana juga mengatakan hari ini, hari itu, ya beda tanggalnya gitu kan. Jadi adalah pada waktu penetapan malam ganjil dan genapnya menjadi membingungkan, betul apa tidak ya kan? Akhirnya kita tidak usah pilih-pilih gitu kan, malam 22 saya tidak usah iktikaf, malam 21 saya harus iktikaf, tidak seperti itu. Karena juga awal dari penetapan kita menjalankan puasa itu juga sudah beda-beda. Akhirnya kita labas gitu ya, kita kerjakan seluruhnya gitu, mau tidak mau pokoknya kita tidak berpikir lagi ya bahwa itu ganjil atau genap. Nah disitulah ternyata kita kemudian bisa menemukan bismillah malam Lailatul Qadar. Nah sejatinya arti dari genap dan ganjil itu apa teman-teman? Sebenarnya kalau itu tadi adalah secara syariatnya ya, secara kulitnya. Tapi kalau kita mau memahami lebih mendalam lagi, arti ganjil dan genap itu adalah sudut pandang kita teman-teman. Sudut pandang kita tentang kehidupan ini. Nah sudut pandang manusia pada umumnya nih teman-teman, kita harus mengakui ya ada benar ada salah, betul apa tidak ya. Kondisinya kalau ini belum disiplin kata, karena untuk peringatan ya, untuk kita belajar ada baik ada buruk ya, ada baik dan tidak baik, ada positif ada negatif. Nah ini sudut pandang manusia ada dua, berarti kan kena. Tetapi sudut pandangnya Allah itu ahad, itu adalah satu, yaitu kebenaran. Baik itu adalah positif ataupun negatif, di mata Allah itu semua kebenaran, itu semua baik. Kalau misalnya kita ya memandang segala sesuatu, ada tumbukan nih, kita biasanya dengan sudut pandang yang genap. Bagaimana? Itu adalah musibah.
Nah, kemudian kita memandang lagi, ada kehidupan yang lain lagi, ada keajaiban. Ini adalah berkah. Berarti di dalam pikiran kita itu ada genap, ya. Di sana kita menamakan ada musibah, ada berkah. Padahal bagi Allah tidak ada yang namanya musibah, tidak ada yang namanya berkah. Semua adalah kebenaran karena semuanya baik untuk kita. Nah, peristiwa ya ada di semesta raya ini itu terjadi seluruhnya pasti ada disertai Allah di sana. Maka memandang dari setiap kejadian ya pada kehidupan kita, teman-teman, yuk kita belajar. Sekarang ini yang masih ada tumbukan apa? Mungkin ada yang masih dikejar-kejar debt collector. Ya, makin masih ada penyakit yang belum juga sembuh ya. Masih ada persoalan ya dengan keluarga. Mari untuk kita pandang dengan cara Allah, dengan sudut yang ganjil ya, dengan sudut pandang yang satu ya, yang dinamakan di sini sudut pandang witir. Nah, memandang di setiap sudutnya adalah kebaikan. Teman-teman semua, untuk pada waktu kita bisa memandang di setiap kejadian yang menumpuk atau tidak nyaman itu adalah dengan sudut pandang yang ganjil bahwa ini adalah kebaikan ya, maka teman-teman di sana mendapatkan Lailatul Qadar. Tidak ada yang namanya tidak senang, tidak ada ya. Kemudian tidak ada yang namanya susah, itu tidak ada. Semua adalah damai ya, baik bahagia ya, baik itu adalah sedih ya, kemudian ada peristiwa yang menimbulkan amarah atau ada peristiwa yang menimbulkan ada kebahagiaan, semuanya adalah kedamaian. Kalau sudah seperti itu, la haula wala quwata illa billah. Nah, di situ kita bisa menangkap ya di setiap pesan yang hadir di setiap sudut kehidupan yang kita lalui. Itulah teman-teman, bismillah, teman-teman mendapatkan ada Lailatul Qadar dan teman-teman kembali fitrah, menjadi betul-betul merayakan Idul Fitri. Disitulah teman-teman mendapatkan ada keajaiban. Karena naik tingkatnya itu luar biasa ya, dengan satset seperti itu, tidak delay teman-teman ya. Maka ini saya sepil untuk teman-teman semua agar nanti bisa step by stepnya ya, bisa dengan sesegera mungkin. Tapi memang pada saat teman-teman mengalami pendewasaan spiritual seperti ini tidak bisa instan. Untuk bisa dilatih kembali, maka ini adalah kabar baiknya saya sampaikan kepada sahabat semua, agar nanti teman-teman bisa mencermati gitu, agar bisa mencermati dan selalu dalam posisi baik prasangka di atas rata-rata, ada merasakan kesabaran ya, ada menemukan arti keikhlasan dan juga akan meraih makna syukur kembali, syukur di atas rata-rata. Maka la in sakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur, dikejar-kejar itu keajaiban, bersyukur kembali akan didatangkan lagi keajaibannya lagi. Nah, sahabat semua, tak berlama-lama ya, bagaimana nih teman-teman akan menghadapi tumbukan pengeluaran yang besar gitu ya, ada menjelang ini ya hari raya Idul Fitri. Biasanya hari ini nih ya namanya pasar kembang kecil gitu kan. Pengeluarannya mulai ya membengkak seperti itu kan. Bagaimana menghadapinya ya, Bunda Pita akan memberikan tipsnya ya. Sahabat semua siapkan alat tulisnya, simak ya, untuk panca inderanya dipasang gitu ya, dengan dibuka kameranya ya. Bunda Pita akan menyampaikan 5 cara bertahan gitu ya di saat ada pengeluaran yang besar menghadapi Idul Fitri. Tentunya dengan senyum 227 gitu ya Bunda Pita ya. Nah, maka tidak berlama-lama karena nanti kita kan juga akan masuk ya ke gua keajaiban yang sangat menyenangkan ya, dengan ada terapi nafas. Maka sahabat semua, kita sambut beliau yang luar biasa ya, menyampaikan materi dahsyat ini teman-teman agar anti galau gitu ya. Wah, pengeluarannya ini, pengeluaran itu, tidak apa-apa gitu ya. Pada waktu teman-teman mengeluarkan uang, yuk afirmasikan, berapapun uang yang aku keluarkan maka akan kembali 100 kali lipat. Ya Hanan, ya Manan, ya Watau, ya Rozak, ya Hun, ya Muni, Zulkuwatil Matin Urzukni gitu ya, langsung keluarin gitu ya dengan senyum. Ada perintah di situ, kamu nanti ya bawain teman-teman 100 kali lipat datang ke aku gitu ya. Kemudian bayangin uangnya gini, iya siap bos gitu.
Akhirnya uangnya nanti datang benar-benar terbawa kembali ke dompet teman-teman gitu ya, dengan cara yang memang itu sesuai dengan logika kita, tetapi sebenarnya itu adalah cara yang goib. Allah yang menggerakkan ya. Dengan apa? Mungkin ada saudara yang bawa kiriman, mungkin ada orang yang datang membayar pinjamannya, mungkin datang peluang-peluang baru, dan Bapak Ibu semua dimampukan gitu ya, dikuatkan dan juga dilancarkan jalan ya dari peluang-peluang itu. Masya Allah, inilah ilmu money rezeki sahabat semua ya. Maka teman-teman semua, mohon maafnya asik nih kalau sudah berbicara ya dengan teman-teman semua, tetapi sekarang ini adalah tentang teman-teman semua untuk bisa belajar, dan materi akan disampaikan oleh Bunda Pita 5 cara bertahan di saat pengeluaran yang besar. Kita sambut beliau yang luar biasa, Bunda Pita Nareswari Danuida, tamunya. Silakan Bunda Pita. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Susan remindernya tadi ya. Teman-teman, kita sudah ada ingatkan naik putaran akhir ya di bulan Ramadan ini yang tinggal beberapa hari lagi ya. Ada yang kalau secara hitungan ada yang lebaran hari Jumat, dan kita masih menunggu dari keputusan pemerintah apakah lebarannya Jumat atau Sabtu. Jadi kurang lebih 2 atau 3 hari lagi ya puasanya. Alhamdulillah. Dan tidak terasa mudah-mudahan kita semuanya termasuk dalam golongan yang seperti tadi Bunda Susan sebutkan, memperoleh kebahagiaan ya, di benar-benar merasakan Idul Fitri, kembali suci, kembali fitrah ya teman-teman semuanya. Amin. Kita semuanya dapat Lailatul Qadar. Amin. Amin. Ya, Alhamdulillah, terima kasih openingnya luar biasa Bunda Susan ya buat teman-teman semuanya. Semoga nanti setelah Idul Fitri kita bisa mempraktekkan kembali ya bagaimana kita mencari ya hari-hari penting yang sudah disebutkan oleh Rasulullah, bagaimana beribadah yang baik gitu kan, kemudian untuk menambah momen-momen istimewa dalam beribadah, kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, kalau yang secara hadis itu disebutkan 10 hari terakhir bulan Ramadan dan 10 hari awal bulan Zulhijjah itu yang paling mulia gitu ya. 10 hari awal di bulan Zulhijjah, momen-momen ibadah yang istimewa gitu. Bukan berarti yang lainnya tidak istimewa, semuanya ada momen-momen tersendiri yang bisa membuat kita istilahnya mendapatkan jackpot keajaiban ya, seperti itu. Alhamdulillah. Saya belum menyapa teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Apa itu magnet rezeki? Satu Sama. Untuk apa kita ada di sini teman-teman? Bersenang-senang. Bagaimana caranya supaya ajaib? Buka Ya, apapun persoalannya, responnya tetap. Wow, keren. Iya, alhamdulillah. Siap untuk jadi ajaib teman-teman semuanya? Siap. Ya, alhamdulillah. Ya, bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabatku, sahabat SSN yang dimuliakan Allah, mari kita membuka majelis ini dengan doa pembuka majelis. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Semoga kita semuanya sekeluarga ya selalu senantiasa sehat, badannya bugar, prima, luar biasa. Anak-anak menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Pasangannya menjadi pasangan yang taat dan setia. Rezeki dari arah mana saja mengalir terus tiada habisnya. Amin. Penghasilan kita minimal 5 miliar 1 bulan. Amin. Aset minimal 1000 dinar. Bisa haji dan menghajikan, umrah dan mengumrahkan, wafat husnul khatimah, masuk surga terbaik bersama dengan Rasulullah, ditempatkan di surga Firdaus dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, ini adalah pertemuan terakhir di bulan Ramadan. Ya, pertemuan terakhir di bulan Ramadan. Ya, sebelumnya kita melakukan riyadhah setiap hari Jumat siang. Kita geser hari ini di hari Rabu pagi karena Jumat mungkin sudah ada yang Idul Fitri gitu ya. Jadi kita geser. Kemudian untuk pekan depan dan selanjutnya kita kembali ke hari Rabu malam Kamis seperti itu ya. Nah, kenapa Bunda Vita tidak libur aja gitu?
gitu. Karena ini adalah bentuk dari tanggung jawab kami ya. Jadi bentuk dari tanggung jawabnya Bunda Arta, karena memang pembelajarannya memang wajibnya seperti itu gitu kan. Kalau sebelum 4 kali harus 4 kali gitu. Kita tidak boleh korupsi waktu gitu kan, seperti itu, karena supaya kajian kita ini tetap dalam keberkahannya Allah dan teman-teman semua mendapat keajaiban. Saya dan Bunda Susan juga tidak kena perisai. Nah, perkara teman-teman bisa masuk apa enggak ya itu keputusan masing-masing ya. Seperti tadi Bunda Susan bilang bahwa Lailatul Qadar itu adalah keputusannya kita masing-masing. Mau ambil apa enggak, mau ditinggal apa enggak, itu adalah keputusan kita masing-masing. Nah, kalau kita mau ajaib ya berarti kita harus belajar terus, karena rumusnya adalah, kemarin ada lagu ya, 10 langkah magnet rezeki, 10 jalan menuju cahaya gitu. Rumus ajaib adalah orang yang mau konsisten ulangi terus gitu ya. Langkah-langkahnya seperti itu gitu. Karena rezeki datang kepada orang yang serius gitu. Nah, seberapa serius kita mau menjemput rezeki kita pada kesempatan kali ini? Bukan hanya untuk rezeki sesaat ya, untuk Idul Fitri saja, tetapi jangka panjang dan seterusnya nanti perjalanan kita ke depan itu seperti apa. Karena mempertahankan konsistensi itu tidak semudah kita meraih gitu. Ya, mempertahankan konsistensi tidak semudah kita meraih. Kalau kita mau meraih satu keajaiban, misalnya ya yang paling mudah adalah saya ingin punya atau saya ingin lunas amanah gitu ya, lunas amanah katakanlah 100 juta gitu. Nah, ketika saya punya ambisi untuk melunasi amanah tersebut, saya menggebu-gebu belajar terus gitu kan. Pokoknya target saya sampai amanah saya lunas gitu kan. Ajaib, ternyata Allah ridho kasih tuh. Nah, tapi setelah itu kemudian ya saya sudah tahu nih polanya. Kalau mau ajaib saya harus melaksanakan atau mempraktekkan 10 jurus magnet rezeki. Nah, akan tetapi ketika kita sudah ajaib, terkadang tertipu dengan jebakan bisikan zona nyaman. Nah, misalnya gini, kamu kan udah tahu ilmu 10 langkah magnet rezeki. Kalau kamu mau ajaib ya berarti tinggal ulangi aja itu gitu. Kalau gitu kamu nggak usah ikut ke CTMR lagi, belajar aja mandiri. Nah, setelah itu menarik diri gitu kan. Setelah kita menarik diri, ternyata ada persoalan baru gitu. Ada persoalan baru, ada tantangan baru, ada ujian baru yang levelnya berbeda dari yang kemarin gitu kan. Nah, kita panik ya. Kita mulai panik. Saya tahu saya harus mempraktekkan 10 jurus magnet rezeki, tapi tanpa bimbingan ternyata itu lebih tidak mudah dibandingkan dengan adanya bimbingan gitu ya. Kalau ada yang bimbing, kita ada yang mengingatkan, kita ada yang meluruskan apabila ternyata praktek-praktek kita, kerja-kerja kita ada yang kurang tepat, seperti itu ya. Seperti saya juga gitu. Ya, dia mohon maaf, mic-nya di-mute dulu ya. Oke, nah saya lanjut ya. Nah, seperti saya juga sama Bunda Susan juga gitu kan. Kami berdua juga terus belajar gitu. Ada yang bimbing, siapa? Guru saya, Pak Nasrullah gitu kan. Setiap saat kami dibimbing sama Pak Nasrullah di dalam grup WhatsApp-nya. Kemudian ada pembelajaran COMR gitu kan. Ayo ikut-ikut, ada camp online, camp offline. Ayo ikut gitu. Kalau memang masih ingin satu sama terhubung dengan magnet rezeki gitu. Banyak TMR yang terus belajar karena memang itu adalah sebuah kebutuhan. Apalagi kami mengalirkan gitu kan. Udah susah mengalirkan energi ke teman-teman semuanya. Kalau tidak diisi dengan energi baru ya otomatis nanti kehabisan energi itu sendiri, akibatnya tidak bisa mengajaibkan orang lain. Nah, seperti itulah. Kalau teman-teman mau ajaib terus, maka harus belajar lagi, diulangi terus gitu. Karena kita kan punya target setelah misalnya lunas amanah pengen apa lagi gitu kan. Setelah lunas amanah misalnya pengen mobil atau pengen rumah gitu. Nah, kejar itu terus gitu. Caranya bagaimana? Proyeksiin terus gitu. Banyak yang sudah berhasil yang seperti itu, yang tidak berhasil pun banyak gitu. Apa sebabnya tidak berhasil? Maka kita harus refleksi ke dalam, apa yang menyebabkan saya belum berhasil? Apakah ada ranah rasa? Nah, ini yang harus diingat-ingat pertama ya teman-teman. Di ranah rasanya teman-teman semuanya. Ranah rasa, apakah saya belum bisa menciptakan syukur di atas rata-rata?
bahagia di atas rata-rata? Apakah saya masih termasuk orang yang suka mengeluh gitu kan? Apakah saya mengeluhnya tepat atau belum? Bukan berarti teman-teman enggak boleh mengeluh sama sekali, enggak gitu kan. Ketika ada rasa beban di dalam hati yang tidak ringan gitu, kok saya menyimpan sebuah emosi gitu ya, misalnya emosi amarah, dendam, sakit hati, kecewa ke orang lain yang belum juga kunjung sembuh gitu. Apakah yang harus saya lakukan biar saya bahagia? Karena munculnya keajaiban harus dengan rasa bahagia terlebih dahulu gitu. Nah, seperti apa yang harus saya lakukan supaya saya ini bisa bahagia? Berarti saya harus berkunjung ke rumah guru atau berkunjung ke rumah teman. Nah, di saat itulah bolehkah saya mengeluh? Nah, ketika teman-teman melihat ya, kalau orang-orang MR itu harus lebih cerdas. Kepada siapa kita curhat? Kalau kita curhat ke sesama komunitas MR, it's okay, gitu kan? Nanti mereka akan mengingatkan juga, Bunda ini rumusnya begini, begini, enak. Tapi kalau teman-teman curhatnya ke salah tempat, salah orang ya, belum tepat orangnya, mereka belum kenal ilmu MR, sekalipun itu sahabat kita selama bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun, kalau orang itu belum mengenal ilmu MR, solusi yang dia tawarkan biasanya solusi berupa ego, hawa nafsu, garis kebenaran. Gitu, umpama ya, kita curhat persoalan rumah tangga dengan suami kurang selaras, misalnya seperti itu. Kita curhatnya sama teman sahabat waktu kita kecil sih, sebenarnya dia orangnya bisa dipercaya. Tetapi ketika kita ngomongin pasangan yang belum tepat, dia malah mendukungnya, ya udah kamu pisah aja deh gitu. Apakah lantas itu menjadi sebuah solusi untuk istilahnya persoalan rumah tangga? Kan enggak gitu kan. Yang namanya persoalan rumah tangga itu apabila terjadi ketidakselarasan dengan suami itu yang Allah mau sebenarnya gitu kan, kita satu sama terhubung dengan suami. Caranya bagaimana? Ya disolat taubatin, kemudian kita minta maaf kepada Allah supaya dibalik ya, hatinya suami itu dibalik biar bisa selaras dengan kita ya, karena Allah sendiri berkata bahwa perbuatan halal tapi tidak aku sukai adalah perceraian. Nah, aku benci itu gitu, meskipun itu halal. Nah, kenapa kok Allah sampai benci ya? Karena Allah itu membenci langkah-langkah kita yang tidak mau mendekati Allahnya gitu, mendekati Allahnya. Padahal itu masih bisa kita usahakan, ibaratnya gitu, masih bisa diusahakan supaya suami itu satu sama terhubung gitu dengan kita. Allah menjadikan pasangan ya menjadi pasangan kita gitu. Nah, itu sudah berarti kan ada maksud tertentu gitu, supaya kita ini benar-benar diuji kesabarannya, diuji benar-benar akan bagaimana bisa keselarasannya dengan suami, dengan istri, pasangan tersebut gitu kan seperti itu ya. Dipasangkan untuk kita itu sebenarnya tujuannya adalah untuk kembali kepada Allah secara bersama-sama, bergandengan tangan, selaras gitu kan. Maksudnya seperti itu. Nah, makanya supaya kita tidak melakukan kerja-kerja yang dibenci oleh Allah, maka kita harus belajar terus bagaimana cara mengelola koneksi dengan Allah, mengelola koneksi rasa dengan sesama. Nah, ini yang Allah mau. Termasuk ini nanti ya, ayah bunda semuanya, sebentar lagi kita ada momen Idul Fitri, di mana itu juga ada momen di mana pengeluaran kita biasanya cenderung untuk tidak terkendali, alias lebih besar, lebih banyak, tidak sedikit gitu kan. Nah, ini bagaimana cara mengkontrolnya supaya ada istilahnya energi keluar ya, energi memberi, dan teman-teman bisa mendapatkan rasa menerima juga gitu kan. Nah, ini namanya dengan energi terima kasih gitu kan. Ketika kita mengasih pasti ada hal yang harus kita terima. Nah, bagaimana caranya? Saya izin share screen dulu ya buat teman-teman semuanya supaya lebih mudah pemahamannya. Dan saya izin untuk share screen-nya ini tidak saya pakai animasi supaya nanti lebih itu ya, teman-teman lebih bisa memahami ya. Oke, 5 cara bertahan di saat pengeluaran tidak sedikit. Nah, musim-musim seperti ini ya, kurang lebih H-2 atau H-3 kita musim mudik, harga sembako naik ya, kebutuhan mendadak banyak, pengeluaran panik ya. Pemasukan seperti ini ilustrasinya ya teman-teman semuanya, seperti garis grafik yang naik seperti ini, dan ternyata pemasukan kita seperti air yang mengalir seperti ini ya, masih ada di bawah. Nah, kebutuhan antara pengeluaran dengan pemasukan boleh jadi lebih besar pengeluaran
Nah, bagaimana cara mengeluarkan uang? Ini yang seperti Bunda Susan bilang tadi ya, terasa bahagia. Jangan dompet tiba-tiba terasa sesak nafas. Ya, setiap mengeluarkan uang ada afirmasinya, gitu ya. Ingat ya teman-teman, setiap mengeluarkan uang ada afirmasinya. Tadi Bunda Susan sudah spill di awal, gitu. Asal kita sebut semuanya, saya keluarkan uang ini, ya. Zulquatin Martin, ya. Zulquatin Martin, ya. Urzukni. Saya keluarkan uang ini dengan hati yang bahagia dan gembira. Wahai uang, kamu silahkan pergi dulu. Tapi nanti kamu kembali lagi ke dompetku ya, dengan membawa teman-temanmu yang banyak. Gitu. Setiap keluarkan uang, urzukni, Zulquatin Martin. Gitu kan. Nah, ucap seperti itu, kamu keluar dulu. Nanti teman-teman kamu bawa yang banyak. Nah, supaya apa ya? Agar pemasukan kita, yang teman-teman merasa pemasukannya besar gitu kan, karena ada transferan dari anak, mungkin ada THR dari sana sini gitu kan, tapi ketika keluar pun memang besar ya. Di saat Idul Fitri, momen ini tidak terelakkan ya. Nggak mungkin ya kita silaturahmi, ada tamu yang datang, kita nggak nyuguh apa-apa. Mungkin di bulan-bulan biasa, hari-hari biasa kita bisa cuma kasih air aja ya, tapi di saat ini adalah hari raya. Raya itu artinya kan hari besar. Nah, ketika kita melakukan hari besar, apakah semuanya harus kita besar-besarkan gitu kan? Iya teman-teman, kemarin saya sudah bilang kalau misalnya bisa nyuguh 3 toples ya 3 toples aja gitu kan. Namun pengeluaran ini seringkalinya tanpa terasa meledak tanpa permisi. Tiba-tiba aja kok kayak mau ngasih ponakan, biasanya nggak ngasih, tapi saya kebetulan ada, saya harus kasih nih gitu. Nah, seperti inilah ketika teman-teman memberi kepada orang lain ya, harus dengan rasa yang bahagia. Jangan seperti mengalirnya sesuatu atau mengalirnya sebuah ember yang bocor. Ya, seperti itu ya. Jangan mengalirkan air ya, mengalirkan rezeki kita serasa seperti beban gitu. Padahal ini harusnya saya pegang, kenapa harus saya kasihkan kepada orang lain? Nah, jangan sampai ada rasa sedikit pun seperti itu. Kalau ada rasa, ya lebaran momennya harus bagi-bagi uang, lebih baik jangan bagi-bagi uang sama sekali, daripada teman-teman ada sedikit rasa mengeluh di hati. Ya, tapi kalau teman-teman mengeluarkannya dengan rasa bahagia, alhamdulillah hari ini aku bisa berbagi ya Allah ya. Alhamdulillah, hai uang ya, kamu sekarang di tanganku, tapi saya izinkan kamu untuk pergi dulu. Nah, saya izinkan kamu untuk pergi dulu, berpindah tempat kepada orang lain, tapi setelah itu tolong teman-temanmu kamu panggil, kamu balik lagi ke aku. Gitu ya, afirmasinya seperti itu sih, sebenarnya sederhana gitu ya. Nah, karena adanya jebakan psikologis dari tekanan finansial ini, teman-teman seringkali mengalami kepanikan emosional. Ya, banyak orang-orang di luar sana, dan mohon tolong nanti kalau teman-teman melihat saudaranya gitu kan, yang merasa ya terjebak dalam jebakan psikologis hari raya dan mengalami tekanan emosional yang mengambil alih solusi ketika setelah selesai hari raya ternyata dompetnya kembali fitri gitu. Tolong kita, mereka yang mencari pinjaman-pinjaman tepat itu dikasih tahu kamu tidak tepat gitu kan. Teman-teman sambil bersyiar gitu kan. Ini adalah sebuah kewajiban. Ya, kewajiban bukan hanya untuk saya dan para CTMR lain. Syiar itu kewajiban setiap manusia saling mengingatkan ya. Karena Allah juga udah bilang gitu dalam surat Wal Asri ya. Wal Asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat watawassaw bil haq watawassaw bil sabr. Dan kita termasuk orang-orang yang beriman bila kita termasuk orang yang mau saling mengingatkan dalam sabar, watawassaw bil haq ya, dalam kebenaran, dan yang kedua adalah dalam kesabaran. Jadi kita itu kewajibannya mengingatkan kepada orang lain sama gitu. Ya, meskipun mungkin teman-teman belum bisa ceramah skala besar ya, mengundang ratusan orang, ingatkan 1 atau 2 orang cukup ya kan. Sampaikanlah ilmu walau 1 ayat. Itu pesan dari Rasulullah ya. Jangan teman-teman terjebak, saya sudah zona nyaman, sudah ajaib, orangnya dikasih tahu susah bunda gitu kan. Nah, ini mindset susahnya gitu. Mindset susahnya milik kita, bukan milik orang lain sebenarnya gitu. Ketika kita memancarkan rasa susah, rasa panik emosional, itu milik kita sendiri sebenarnya. Kita juga panik karena nggak mau mengingatkan orang lain.
Perkara nanti diterima atau enggak diterima, ketika kita mengingatkan orang lain yang terjebak di dalam lingkaran persoalan, ya lingkaran persoalan itu, nah, maka teman-teman berusaha untuk selain mengingatkan, kalau mereka mau diingatkan alhamdulillah, kalau enggak mau ya udah gitu. Kita jangan merasa pesimis dulu gitu kan. Ya, maka keuangan itu bukan sekedar matematika. Saya nerima berapa, ya, kemudian saya harus keluar berapa, pemasukan dan pengeluaran dihitung. Lebih baik kalau di MR yang dihitung pemasukannya aja. Kalau pengeluaran tidak dihitung juga bagaimana Bunda? Ya memang sebaiknya sih dihitung. Hanya kalau dihitung hanya membuat trigger teman-teman enggak bahagia ketika mengeluarkan uang. Lebih baik pengeluaran tidak usah dihitung. Hitunglah pemasukannya saja. Ya, seperti itu. Ya, supaya apa? Nah, karena teman-teman kalau mengeluarkan uang kalau masih tidak bahagia, maka pemasukan pun bulan depannya kurang dapat naik lagi. Gitu, kurang dapat naik lagi. Gitu. Seperti saya kalau sehari-hari atau mengikuti kebutuhan bulanan gitu kan, saya seorang pegawai, otomatis gaji saya sudah dapat dihitung, saya dapat segitu. Anehnya, ketika saya tidak menghitung pengeluaran saya berapa, tapi saya tahu pemasukan saya berapa, pemasukan saya itu tiap bulan naik. Meskipun saya seorang pegawai, kok bisa ya kan? Karena mengeluarkan uang dengan bahagia. Kita tidak dapat dari satu sumber, mengandalkan sumber saya sebagai seorang pegawai saja ya kan. Saya istilahnya meleverage, menaikkan value diri saya gitu kan. Saya menaikkan silaturahmi saya gitu, dan akhirnya gitu kan, saya mendapatkan pemasukan dari sumber yang lain dengan cara jualan online gitu kan. Alhamdulillah meningkat terus, saya comeback gitu kan, jualan online lagi. Nah, ternyata omset saya gitu dihitung sama Bunda Susan, wah omset kamu di SR12 bulan ini sekian, bulan ini sekian, bulan itu sekian. Walaupun kadang reseller saya kurang gitu ya, kurang bergerak misalnya. Tapi alhamdulillahnya Allah kasih ya titik-titik sumber rezeki yang lain, dari dinarnya naik gitu, dari SR12-nya naik, dan terus dikelola seperti itu. Nah, di luar gaji sebagai seorang pegawai, ketika kita mengeluarkan uang, kamu keluar dulu ya, kamu saya pakai untuk jualan. Setelah itu nanti kamu panggil teman-teman kamu yang banyak. Nah, Jul kuatin Martin, ujuk nih, tiup, keluarin gitu. Jadi setiap hari ya afirmasi teman-teman, dompetnya itu yang ada di dalam uang yang ada di dalam dompet teman-teman hari ini dikasih afirmasi dulu kalau mau digunakan gitu ya. Jadi ini adalah manajemen soal energi gitu ya. Tidak hanya sekedar memperbaiki angka di atas kertas, tapi ini menyelaraskan tindakan fisik dengan ketenangan batin kita. Ini adalah manajemen energi, menenangkan pikiran kita untuk melatih keheningan ya, kemudian melatih rasa dengan bahagia ya teman-teman. Ini adalah uang saya gitu ya, kamu nanti panggil teman-teman kamu yang banyak gitu. Ada 5 langkahnya ya, ada 5 langkah ini yang secara ilmu dunia ya buat pemasukan finansial teman-teman semuanya ya. Ketika teman-teman mau mengeluarkan uang, teman-teman harus memperhatikan 5 hal ini. Yang pertama adalah mode triase keuangan. Ibaratnya dalam RS ya teman-teman, ada unit gawat darurat gitu, ada unit pasien rawat jalan, ada pasien rawat inap. Nah, mana yang harus didahulukan? Ya harus yang gawat darurat dulu Bun gitu. Nah, inilah yang kita sebut dengan triage atau triage gitu. Memilih mana kebutuhan yang urgent, mana kondisi yang paling kritis yang harus kita keluarkan uangnya saat itu juga, nggak bisa enggak. Contoh keuangan yang harus dikeluarkan, listrik kan harus, kuota kan harus gitu kan, beli beras kan harus gitu kan, untuk kebutuhan kita. Nah, lalu bagaimana dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain Bunda? Ya, memberi kepada keponakan saat hari raya harus apa enggak? Teman-teman sendiri yang bisa menilai itu. Berapa orang yang mau diberi, tentukan targetnya dari sekarang. Jangan asal cung. Ya, teman-teman harus punya ilustrasi siapa yang mau saya kasih, apakah orang tua dulu atau orang lewat dulu, kan gitu.
ya kan? Tetangganya setiap hari kan pasti ada lalu lalang masuk ya sebagai tamu bersilaturahmi. Mana yang harus saya kasih? Apakah anak-anak tetangga juga harus saya kasih, ataukah anak-anak saudara? Nah, seberapa penting saya ngasih mereka? Teman-teman harus bisa menimbang dan memilih. Kemudian untuk masakan hari raya ya, jangan buat berlebihan. Misalnya untuk dikonsumsi satu RT ya kan, masak satu kuali besar belum tentu habis teman-teman, belum tentu habis. Pastikan dulu ya berapa orang yang kira-kira akan datang ke rumah saya gitu ya, karena kalau tidak habis mubazir juga kan. Kadang-kadang ada yang suka dihangatkan sampai berhari-hari gitu kan. Nah, beli ketupat misalnya ya, atau bikin ketupat berapa longsong saya harus bikin ketupat, 10, 20 atau 30 seperti itu ya. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Kalau saya cukupkan untuk kebutuhan keluarga inti saya dulu. Kalaupun nanti ada tamu yang makan, ya biarkan mereka makan apa yang saya hidangkan apa adanya. Kalau habis, baru masak lagi gitu, masakan yang baru, dan itu pun tidak banyak, hanya untuk keluarga inti saya dulu. Secukupnya aja gitu kan, secukupnya aja tanpa berlebihan, supaya apa? Keuangan kita bisa tertahan, terselamatkan, tidak langsung loss gitu kan. Jadi istilahnya menggunakan filter butuh sekarang versus bisa nanti ya. Coret hal hari ini ya, bikin bikin daftar belanja yang bisa kita optimalkan gitu kan, yang dipakai dan yang tidak mendesak ya. Kemudian bikin perencanaan ya yang benar-benar bisa valid kita pertanggungjawabkan pengeluarannya. Apakah ini butuh sekarang ataukah bisa nanti gitu kan. Contohnya tadi kan, transportasi, kerja listrik, ataukah sekedar tren, gengsi gitu kan, barang baru yang bisa ditunda. Saya harus beli toples baru gitu kan. Itu perkara sepele tapi kelihatannya kalau nggak beli toples baru nanti toplesnya kelihatan tahun kemarin. Emangnya tamu-tamu kita memperhatikan gitu toples gitu kan? Kan enggak gitu. Nah teman-teman, apa yang harus kita lakukan gitu di Lebaran ini yang kita prioritaskan versus apa yang bisa nanti, ini yang harus kita pertanggungjawabkan ke hadapan Allah nanti gitu. Dimensi batinnya apa Bunda? Melatih keinginan dan melepaskan ego. Dalam konsep magnet rezeki ya, keserakahan itu perisai, keterikatan duniawi itu juga perisai. Ini nanti bisa menolak rezeki kita datang untuk di kemudian hari. Saat mencoret keinginan dari daftar belanja ya, hembuskan nafas perlahan. Saya nggak butuh ini gitu kan. Nah, setiap hembusan adalah simbol melepaskan ego atau garis kebenaran atau awan-awan hitam atau pikiran-pikiran yang kurang baik gitu kan. Nah, ini akan mengundang keputusan ya yang lahir dengan akal logis, bukan keputusan yang lahir dari sekedar hawa nafsu semata gitu ya teman-teman. Coba ditimbang lagi apa yang perlu, apa yang tidak perlu ya. Kemudian cara yang kedua, lakukan substitusi cerdas tanpa mengorbankan fungsi. Saat harga daging, telur, cabai naik tajam ya, ini fokusnya jangan beli banyak barang, tapi ya cari barang yang memiliki fungsi dan nutrisi yang sama gitu. Misalnya gini ya teman-teman, harga daging ya harganya pasti naik. Teman-teman bisa nggak usah masak daging, silahkan diganti dengan ayam atau telur yang harganya lebih murah gitu ya. Atau teman-teman bisa ganti dengan ikan. Nah, ikan itu jauh lebih murah dan jauh lebih bernutrisi daripada daging merah. Kenapa gitu? Karena ikan itu mengandung omega 3 yang ternyata bisa ya meningkatkan fungsi otak kita dan melatih kecerdasan memori otak. Ikan teman-teman. Nah, tahun ini saya banyakin ikannya. Kalau berkunjung ke rumah saya nanti saya kasih dengan ikan gitu. Bukan berarti pelit ya teman-temannya, tapi ini untuk mensubstitusi, menukar harga menjadi lebih bernilai, menukar fungsi yang nilainya sama yang jauh lebih bagus gitu. Emang enak Bun, gulai ikan enak.
Saya masak ikan patin, teman-teman. Ikan patin tahu ya, ikan patin yang ikannya hitam kayak lele, itu dagingnya banyak, durinya juga sedikit. Tapi baunya Bunda kurang sedap. Dicuci yang bersih bisa, teman-teman. Atau teman-teman goreng dulu gitu. Nah, itu masak ikan patin itu omega 3-nya banyak banget dan dagingnya empuk seempuk ikan lele gitu. Dan itu adalah ikan laut gitu kan. Kalau ikan lele, mohon maaf, dia memakan kadang kotoran gitu ya. Nah, kalau ikan patin enggak gitu. Teman-teman nanti silahkan ke pasar cari ikan patin gitu kan, buat masak, dimasak opor atau dimasak rendang, enak banget. Coba cari resep masakan gulai ikan patin, wah pasti top gitu kan. Atau ikan kembung atau ikan apapun gitu yang lebih murah, jauh lebih murah daripada daging ayam. Kalau daging ayam, ayam potong gitu kan, kebanyakan sudah disuntik ya teman-teman ya, disuntik dengan obat ya, karena ayam potong itu kan dipelihara di dalam kandang dan dia juga kan supaya tetap sehat dan gemuk gitu, ada suntikan-suntikan khusus buat ayam potong. Nah kan seperti itu teman-teman, nah, mengurangi gitu. Kalau ada ayam kampung, lebih baik ayam kampung, tapi harganya emang jauh tidak murah dibandingkan dengan ayam potong. Nah teman-teman coba substitusi itu. Atau mungkin teman-teman bisa cari udang gitu ya, atau kecumi-cumi gitu ya, seperti itu. Fokus kepada makanan-makanan pengganti yang tetap menggunakan nutrisi yang sama gitu, tanpa harus melabeli diri dengan gengsi gitu kan. Harus harus daging, harus ada ayamnya. Enggak harus sebenarnya ya, enggak harus. Nanti saya spill masakannya ya teman-teman ya. Saya akan masak masakan sederhana aja di hari raya ini. Saya akan mencoba mempraktekkan apa yang saya omongin sendiri gitu. Ya, supaya pengeluaran juga tertahan, bukan berarti pelit, tapi kita butuhkan untuk perencanaan di hari-hari setelah lebaran ya, kayak seperti itu ya teman-temannya. Kemudian strategi yang ketiga, cairkan uang tidur di dalam rumah. Nah, banyak orang yang tidak sadar bahwa mereka hidup di atas tumpukan aset yang membeku. Maksudnya bagaimana? Barang-barang di lemari atau gudang yang lama tidak disentuh bisa dijadikan sumber dana tambahan yang signifikan untuk menambal kebutuhan bulan ini. Contohnya apa Bunda? Barang-barang loak ya, barang-barang longsok yang kita anggap itu masih bisa dipakai, ternyata sebenarnya nggak bisa dipakai teman-teman. Contoh TV rusak gitu kan. Mungkin teman-teman punya kipas angin yang rusak ya. Kemudian teman-teman bisa punya barang-barang toples bekas yang banyak ya, botol-botol minuman yang banyak, plastik gitu ya. Itu dikumpulkan kemudian kita jual, dapat uang tunai 50 sampai 100 ribu, lumayan bisa buat beli token listrik ya enggak? Dan itu ternyata ketika kita membersihkan barang-barang bekas ya, kita membersihkan barang-barang bekas itu ibaratnya membersihkan sampah-sampah emosi gitu, sampah-sampah batin milik kita sendiri gitu ya teman-teman. Seperti itu Bunda Susan juga pernah bilang, jangan biarkan barang-barang ini ada di rumah. Baju bekas juga gitu, baju bekas kalau masih bisa dipakai gitu kan, kasihkan ke orang lain gitu. Jadi membersihkan energi yang tidak baik biar bisa dipakai orang lain jadi energi baru ya kan. Nah Bunda, kalau baju bekas ada yang bisa jual, ada kalau ada yang mau nerima ya. Kemudian jangan pakai baju bekas untuk lap. Kalau mau dipakai untuk lap, baju bekasnya dipotong-potong terlebih dahulu, jangan bentuk yang sama jadi baju, jangan gitu, karena itu energinya juga tidak baik buat teman-teman semuanya ya. Energinya kurang lancar karena pakaian-pakaian bekas itu ibaratnya apa? Menyumbat seperti ini ya, menyumbat teman-teman, menyumbat aliran energi kita yang seharusnya mengalir adalah energi bersih, tapi ternyata menjadi energi yang tersumbat, tidak bisa mengalir. Nah kalau teman-teman mulai membersihkan makanan baju-baju bekas, kemudian kaleng-kaleng bekas ya, botol sirup bekas ya, lumayan dijadikan satu bisa tambah penghasilan 50.000 sampai 100.000 gitu. Hentikan kebocoran ya. Cara keempat, hentikan kebocoran halus yang menenggelamkan kapal. Contoh, pengeluaran kecil sebesar 10.000 tapi terlihat sepele, namun jika dibiarkan berjalan otomatis setiap bulan, kebocoran halus ini perlahan tapi pasti akan menguras habis isi rekening Anda. Contoh, admin bank ya, saya pakai Flip untuk transfer antar bank, tidak ada admin banknya. Kalau pakai bank yang saya BRI ya, mau transfer ke BCA pasti kena 2.500, satu kali transfer kena 2.500
itu sudah pakai transfer BI Fast. Kalau tidak pakai BI Fast berarti saya kena 6.500. Nah bayangin, kalau satu bulan saya transfer ke 10 orang beda bank semuanya udah 65.000. Kalau ke 100 orang 650.000, uang apa gitu kan? Uang saya sendiri tapi bocor halus gitu kan. Cuma 6.500 gitu kan. Jangan menganggap sepele uang yang nominalnya kecil, tapi jika dikalikan banyak ternyata uang tersebut bisa menjadi uang yang besar. Solusinya bagaimana? Pembersihan finansial. Ya, langganan aplikasi hiburan, teman-teman yang langganan Viu atau Netflix atau apalah, yang tidak bermanfaat lebih baik dihentikan. Kemudian biaya admin bank bisa kita tekan dengan pilih aplikasi vendor ketiga, misalnya pakai Flip gitu untuk transfer antar bank, atau ketika teman-teman punya sejumlah nominal uang di bank, lebih baik tarik aja dan jadi tunai atau diwujudkan ke dalam emas gitu. Emas itu nabung tanpa potongan admin bank, ya kan? Simpan sendiri, emasnya besok bertambah, nilainya yang bertambah. Ya coba teman-teman nabung selain pakai emas ya, perhiasan gitu kan, ketika dikembalikan nilainya bertambah berapa, potongannya berapa gitu, kerugi atau untung. Coba gak dialihkan ke dinar gitu, dialihkan ke dinar semuanya, jual 6 bulan lagi, harga 6 bulan berikutnya pasti untung, tidak ada potongannya sama sekali. Antara buyback dengan harga beli malah kadang tinggian buybacknya gitu. Kalau cerdas nih milihnya seperti itu ya teman-teman ya. Nah perhatikan, hentikan bocor-bocor halus yang seperti ini. Nah bocor halus itu ya seperti ibaratnya adalah dimensi batin menjaga amanah. Uang yang kita miliki sekarang adalah amanah dari Allah ya. Membiarkan uang terbuang sia-sia adalah langganan yang tidak memberi manfaat ya, menentukan merupakan bentuk mengabaikan amanah gitu. Jadi meskipun uangnya nominalnya kecil, hentikan kebocoran tersebut sesegera mungkin. Berarti kita menghargai setiap rezeki yang sudah diberikan oleh Allah. Nah, kunci yang terlupakan, mengapa 4 strategi tersebut kadang-kadang belum berhasil? Kita bisa memotong anggaran dari menjual aset, tetapi jika keputusan kita masih didorong oleh kepanikan dan gengsi, ketika teman-teman mencari tambahan hanya karena panik dan gengsi, kunci bertahannya adalah ada di strategi yang kelima. Ya, mengelola stres sebelum mencapai titik krisis. Di saat tekanan kita naik, ya pikiran kita menjadi panik, ya maka inilah orang yang tergoda mengambil keputusan impulsif beresiko tinggi yang terlihat seperti jalur keluar instan, namun sebenarnya adalah jebakan mematikan. Nah, ini jebakan pinjol ya. Ambang batas keputusan buruk zona pinjol. Kalau uangnya sudah habis, nanti lebaran uangku THR udah habis, ada pinjol ini, saya mau ambil pinjol aja. Nah, ini bukan mencari solusi, tapi menaikkan zona stres. Tekanan finansialnya malah semakin tinggi, bukan semakin rendah ya. Kalau kita apa-apa gampang pinjem, ya hati-hati jebakan mindsetnya. Kalau saya nggak punya uang gampang pinjem kok, ada bank Mekar, ada bank pinjol, ada bank Miun gitu. Nah silakan ya teman-teman ya. Kalau mindsetnya masih dipelihara seperti ini, selamanya rezeki kita tidak akan naik ya. Ada bank ini dah, nanti saya pinjam kalau kehabisan uang. Memang kalau pinjam itu kelihatannya enak, tapi nanti jebakan stresnya gitu. Teman-teman akan mudah paniknya gitu ya. Nah, maka itu untuk merespon emosional dari tekanan finansial, intervensi nafas itu ada di titik tengahnya. Masuk ke ruangan terapi syukur, sadar nafas. Rezeki datang pada jiwa yang tenang. Saat panik, rezeki tidak mudah ditarik gitu. Tapi kalau hati tenang, rezeki pun akan senang datang kepada orang yang menang gitu. Ya, jadi nafasnya harus mengirimkan sinyal kuat yang ke semesta bahwa rezeki saya cukup hari ini dan setelah lebaran pun cukup. Nah, gitu seperti itu teman-teman ya. Jangan minta rezeki berlebih, tapi cukupkan rezeki. Gitu. Cukup buat bayar, cukup buat naik haji, cukup buat beli dinar gitu kan, cukup buat beli nambah rumah, cukup buat beli aset mobil, cukup buat beli sawah gitu ya. Jadi rezeki itu sifatnya minta dicukupkan,
Jangan minta dilebihkan. Kalau dilebihkan nanti jatuhnya kita ego dan garis kebenarannya. Allah, cukupkan rezekiku hari ini dan seterusnya. Cukup untuk mengalir setiap hari. Cukup buat beli rumahnya. Cukup buat beli. Nah, sambil afirmasi seperti itu ya teman-temannya. Jadi mengirimkan sinyal nafas, nanti survival mode-nya dikurangi menjadi abundance mode. Nah, ini ya bedanya ya. Ikhtiar dohir, triase, substitusi, mencairkan aset, stop kebocoran ya, hindari hutang panik. Ikhtiar batinnya apa? Melatih hening, menerima dan melepaskan ego, menerima persoalan dan melepaskan ego garis kebenarannya. Kemudian melancarkan aliran energi, harus menghapus energi mampet yang ada di rumah, benda-benda yang tidak terpakai harus dibuang. Lalu menjaga amanah rezeki, fokus pada nilai. Ya, nilainya kecil tapi kebocorannya jadinya besar kalau terus-menerus lubangnya banyak, gitu kan. Lebih baik itu kita tutup lubangnya semuanya. Kita syukuri, sadar nafas, menemukan damai di tengah badai. Ya, seperti itu. Lalu manakah ya yang masih beroperasi milik teman-teman semuanya pada hari ini? Apakah masih survival mode atau abundance mode, menjadi orang magnet rezeki yang digerakkan oleh ketenangan, fungsi rasa syukur, rasa menerima, responnya gitu kan, tarikan nafasnya, bahagianya di atas rata-rata gitu. Jangan fokus mencari orang mencari solusi instan yang berisiko, kemudian menjadi orang yang reaktif terhadap persoalan-persoalan yang ada gitu. Perubahan besar dimulai dari satu langkah kecil. Ya, Anda tidak perlu melakukan semuanya dengan sempurna hari ini. Konsistensi kecil jauh lebih kuat daripada niat besar yang tidak pernah dijalankan. Ya, jadi 5 cara di atas mana yang paling siap kita terapkan hari ini. Teman-teman harus ya memiliki sebuah keputusan yang tepat. Itu. Kondisi ini adalah sementara. Dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang tenang, kita semua memiliki kekuatan yang dibutuhkan untuk melewati badai ini. Tarik nafas, bersyukurlah dan mulailah untuk melangkah ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi perlu disadari kebocoran-kebocoran apa yang bisa menyebabkan pengeluaran semakin tidak sedikit. Maka teman-teman semuanya harus berusaha untuk memulai melangkah, bergerak ya, mengeluarkan uang dengan rasa bahagia, menata kembali target-targetnya apa yang mau dikeluarkan di saat hari raya ini, pilah-pilah lagi mana yang benar-benar butuh gitu kan, butuh untuk dikeluarkan atau bisa nanti gitu. Terus kemudian siapa yang mau dikasih angpau gitu, berapa orang, itu harus ditulis dulu targetnya, jangan cuma asal kasih cung-cung-cung gitu tapi kemudian ketika memberi tidak berafirmasi gitu kan, setelah itu lebaran bubar semuanya uangnya ikutan pergi, nggak datang lagi ya. Jangan sampai yang seperti itu. Oke, kita mulai merencanakan segala sesuatunya sebaik mungkin ya teman-teman semuanya, sambil nanti teman-teman setelah itu nanti teman-teman memasang target, kemudian punya gambaran harus bertindak seperti apa. Hari ini kita masuk dulu ke ruangan terapi syukur dan sadar nafas ya, yang akan dibimbing oleh Bunda Susan, yang harapannya dengan memunculkan rasa syukur, rasa bahagia, teman-teman ini bisa lebih tenang, dan kemudian setelah keluar di majelis Ramadan kita benar-benar menjadi seorang pemenangnya ya, benar-benar orang yang kembali fitrah, orangnya yang kembali fitrah, tapi dompetnya jangan dompetnya jangan kembali fitrah, tapi dompetnya harus kembali penuh lagi gitu ya, seperti dapat THR gitu ya, setiap bulannya itu dapat THR harian. Nah teman-teman, dengan melakukan proses terapi ini ya, terapi syukur ini, teman-teman akan selalu senantiasa mengingat bagaimana sebuah rasa bahagia di atas rata-rata untuk menarik rezeki ya, menarik rezeki kembali. Apa yang sudah teman-teman keluarkan sebentar lagi itu akan masuk lagi ke dompet kita, seperti itu. Oke, siap, kita bareng-bareng ya melakukan prosesi terapi ini dengan Bunda Susan. Dan teman-teman semuanya, barangkali ada yang mau ambil wudhu dan lain sebagainya, silahkan. Kita mulai dengan rasa yang penuh gembira dan bahagia untuk melepaskan beban ego-ego kita yang masih menempel, kemelekatannya kita keluarkan semuanya. Ayo, siap ya teman-teman.